Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Juta Pratiwi, BP 2010 10 94 10 20 dari kelas UPFKA. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari reaksi asam basa netralisasi. Dan untuk soalnya, yaitu tulis persamaan kesetimbangan reaksi antara HBr dan CaOH dua kali. Dan untuk penyelesaiannya, di sini dari senyawa HBr itu ada H plus dan Br, dan untuk dari senyawa CaOH dua kali itu ada Ca2 plus dan OH min. Dan untuk reaksi asam basa netralisasi ini merupakan reaksi pertukaran dan hasilnya itu akan diperoleh H2O, sehingga dari reaksi pertukaran bisa kita kalikan untuk H plus dan OH min untuk menghasilkan H2O. Nah, sehingga Br dan Ca2 plus juga dapat dikalikan, sehingga dari persamaan senyawa ini reaksinya menghasilkan H2O dan juga CaBr2. Dan jika kita tulis persamaannya dengan menggunakan reaksi AX tambah BY menghasilkan AY tambah BX, maka bisa kita masukkan atau kita kalikan nilainya, yaitu menghasilkan AY tambah BX. Di sini A-nya ada H dan Y-nya ada OH dua kali, yaitu menghasilkan 2H2O, dan juga ada B, B-nya adalah Ca, dan X-nya adalah Br2. Sehingga bisa kita tuliskan hasilnya, yaitu ada air 2H2O ditambah CaBr2. Dan untuk reaksi ini itu sudah disetimbangkan antara kiri dan kanannya. Maka dari persamaan ini itu bisa kita tuliskan persamaan dari ion lengkap dan persamaan ion neto. Dan untuk persamaan molekulnya tadi bisa kita tulis 2 HBr ditambah CaOH 2 kali menghasilkan CaBr 2 kali ditambah dengan 2H2O. Dan untuk persamaan lengkapnya, maka kita bisa memisahkan dari senyawa-senyawa yang tadi. Untuk di persamaan ion netonya nanti bisa kita eliminasi mana yang bisa kita coret. Dan untuk di persamaan ion lengkapnya itu di sini kita jabarkan lagi, yaitu ada 2H2 plus, kemudian Br juga kita bisa menjadi 2Br min, ada Ca2 plus, kemudian ada 2OH min. Dan untuk Ca-nya ada Ca2 plus, ada 2Br min, kemudian ada 2H2O. Dan untuk di persamaan ion itunya dari ion lengkap ini bisa kita eliminasi. Dan di sini yang bisa kita yang sama untuk di ruas kiri dan ruas kanannya itu ada 2Br min, sehingga bisa saja kita coret untuk 2 Br min, dan juga ada Ca2 plus. Sehingga hasil akhir yang bisa kita dapat dari reaksi asam basa ini persamaannya ada 2H plus ditambah 2OH min menghasilkan 2H2O. Dan ini merupakan persamaan itu asam kuat dan juga asam basa. Ini merupakan salah satu contoh dari persamaan reaksi asam basa netralisasi atau reaksi pertukaran. Dan selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai contoh soal dari koefisien transfer massa air, kemudian ada massa asam dan juga basa. Dan untuk soalnya sendiri, yang pertama yaitu ada menentukan pH pada kondisi setimbang dari larutan encer asam kuat HSO4 itu sebanyak 20 mg per liter. Dan untuk penyelesaiannya di sini kita akan membuat reaksi dari HSO4 min. Itu reaksi sendiri ada H plus dan juga ada SO4 min. Dan untuk reaksi ini itu sudah sebanding antara ruas kiri dan ruas kanan untuk konsentrasinya sama, yaitu sama-sama 1. Sehingga untuk konsentrasinya bisa kita tulis yaitu 20 mg HSO4 min. Nah, untuk ini kita konversi dari miligram per liter menjadi gram per liter, yaitu sehingga hasilnya itu 20 kali 10 pangkat min 3 gram per liter. Dan
untuk konsentrasi atau molaritas dari HS4 sendiri itu satuannya adalah mol per liter, sehingga dari 20 kali 10 pangkat min 3 gram per liter ini kita ubah atau kita konversi menjadi mol per liter, sehingga eh, bisa kita tuliskan 20 kali 10 pangkat min 3 gram per liter itu kita konversi dengan membagi dari MrHS4, dan MrHS4 sendiri itu adalah 97 gram. Nah, hasil dari molaritasnya HS4 sendiri kita dapatkan 2 kali 10 pangkat min 5 mol per liter. Dan setelah kita mendapatkan molaritas dari HS4, maka bisa kita cari pH-nya. Dan di sini dapat kita ketahui tadi bahwa ruas kiri dan ruas kanan konsentrasinya adalah sama-sama satu. Sehingga jika molaritas dari HSO4 kita ketahui 2 kali 10 pangkat min 5, maka untuk molaritas dari H plus ini sama juga dengan molaritas HSO4, sehingga dapat kita tulis di sini untuk rumusnya sendiri ada pH sama dengan min log konsentrasi H plus, maka min log 2 dikali 10 pangkat min 5, dan hasilnya itu adalah 4,69. Itu adalah salah satu contoh mengubah atau menentukan pH pada kondisi setimbang untuk larutan yang asam kuat. Dan jika untuk asam kuat ini, maka kita otomatis membasahkan dari larutannya, sehingga dapatkan hasilnya ini. Dan selanjutnya, untuk soal yang kedua, tadi kita membasahkan larutan yang bersifat asam, maka yang kedua ini adalah kita mengasamkan larutan yang bersifat basa. Dan untuk soalnya sendiri, yaitu tentukan pH pada kondisi setimbang pada larutan basa kuat. Di sini basanya untuk larutannya ada NaOH sebanyak 20 milimol. Dan untuk ini kita konversi menjadi mol, dan untuk hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 2 mol. Dan reaksinya kita tuliskan NaOH itu Na plus ditambah OH min, dan ini juga untuk ruas kiri dan ruas kanannya sama-sama satu konsentrasinya, sehingga untuk rumusnya itu bisa kita tulis itu sebagai berikut, yaitu pH sama dengan 14 dikurang log konsentrasi OH min. Dan bisa kita tuliskan di sini tadi konsentrasi OH minnya itu ada 2 kali 10 pangkat min 2 mol, dan kita tuliskan 14 dikurang 2 ditambah log 2, dan ini hasilnya yaitu 12,3. Dan ini merupakan salah satu contoh dari penyelesaian uh, tentang koefisien transformasi air, asam, dan juga basa. Dan selanjutnya, ada contoh soal dari buffer atau larutan penyangga. Dan untuk soalnya sendiri, hitung pH larutan buffer mengandung 0,02 mol asam asetat dan juga 0,02 mol sodium asetat. Dan kemudian hitung pH setelah ditambah dengan HCl itu menghasilkan konsentrasi 0,02 mol. Dan ini bisa kita sebut larutannya mengalami terdisosiasi. Dan untuk penyelesaiannya di sini pada kondisi pertama kita menyelesaikan larutannya itu tanpa ditambah dengan HCl atau tanpa terdisosiasi oleh HCl tadi, maka bisa kita tulis rumusnya sendiri itu ada pH sama dengan pKa. Nah, untuk pKa sendiri itu bisa kita dapatkan nilainya dari tabel ini, dari tabel 3.2. Di sini ada asam asetat, bisa kita lihat bahwa untuk rumus pK-nya itu ada 4,7. Maka untuk pKa-nya bersifat asam tadi bisa kita tulis di sini, yaitu ada 4,7 tadi. Nah, kemudian rumusnya pH sama dengan pKa ditambah log konsentrasi garam
konsentrasi garam tadi yaitu ada sodium asetat yaitu 0,02 dan juga dibagi dengan konsentrasi dari asam asam asetat dan hasilnya bisa kita tuliskan menjadi 4,71. Ini untuk kondisi pertama. Nah, untuk selanjutnya ada kondisi kedua setelah diasumsikan bahwa HCl yang terdisosiasi sebanyak 0,02 mol. Maka rumusnya itu sama saja, namun pada bagian konsentrasinya kita kurang dan dibagikan itu ditambah. Nah, untuk pKa-nya sama, yaitu 4,74 ditambah dengan log dari konsentrasi garamnya itu dikurang dengan terdisosiasi, dan untuk konsentrasi dari asamnya kita tambahkan, maka hasil akhirnya kita dapatkan 4,65. Dan ini merupakan salah satu contoh dari soal buffer atau soal dari larutan penyangga. Baik, mungkin sekian penjelasan soal dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.